Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan kalian pergaulilah istri-istri, maksudnya istri kita ya, bil ma'rufi, dengan cara yang baik boleh. Makanya di sini bil ijmali fil qauli wan nafaqati wal mabiti. Nah, jadi ada 3 Pak. Kita itu berbuat baik kepada istri kita, menggauli istri kita itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu bagaimana? Nah, di sini ternyata ada 3 cara Pak. Ya, jadi bil ijmali fil qauli, dengan membaguskan ucapan, kata-kata Pak, gitu. Maksudnya gimana Pak? Ucapan yang baik kepada istri. Kalau bisa sering-sering muji. Bapak sering muji istri nggak? Ayo sering. Muji, jangan muji, ya. Tuh. Jadi kata-kata yang baik kepada istri itu termasuk bil ma'ruf. Ya, jadi puji istri kita tuh paling capek, bener nggak? Dari pagi sampai malam, kadang-kadang lagi tidur juga dibangunin sama kita. Nah gitu kan ya, lagi nyenyak-nyenyaknya dibangunin sama kita. Nah itu, jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang baik itu masuk kategori bil ma'ruf. Perintah loh Pak, ya. Jadi bukan dihunanya aja perintahnya. Jadi bil ma'ruf itu perintahnya. Ya, ngerti nggak? Jadi bil ma'rufnya ini perintah. Ya. 1. Jadi ternyata ucapan yang baik itu perintah. Ya. Ada kadang-kadang kita berat ya. Kita kadang-kadang muji istri orang loh, tapi nggak berani muji istri sendiri. Aneh kita itu. Bukan kita lah ya. Mereka gitu, masa kita, mereka gitu, itu aneh kita itu. Ya, Allah itu dan jodohin kita tuh pas. Tidak ada yang tidak pas. Gitu. Tidak ada yang tidak pas. Semuanya pas. Allah tuh pinter dari dulu jodoh-jodohin orangnya. Pas Pak, beneran. Yang tinggi dapat yang pendek, kecil ya pas tetap. Ya, ya. Jadi kata-kata itu bisa menimbulkan semangat Pak, bisa juga menimbulkan tidak semangat. Ya, bisa. Mah, udah sore belum mandi coba, malu-maluin aja. So, istri lagi males mandi Pak. Gitu. Apalagi dijelek-jelekin suruh mandi nggak mau Pak. Ya, orang jelek suruh mandi biar kelihatan jelek gitu. Ya, makanya penting kata-kata itu. Ya, coba ya sering puji istri kita. Gitu. Ya, kayaknya nggak pernah muji nih, berat ngomongnya. Sering ya, sering Pak, sering puji. Bahkan orang kampung dulu itu pakainya bebasan ya. Kalau bahasa sana bebasan ya, bahasa halus. Dialog sama istri itu bahasa halus. Ya. Tidak kasar gitu. Kalau kan sia aing kan gitu. sia aing. Nah itu. Jadi ya itu perubahan itu diawali dari ucapan sebetulnya. Orang itu kelihatan dari ucapannya. Kalau ucapannya baik, orangnya baik gitu. Walaupun tidak semuanya ya. Nah, tapi kebanyakan kelihatan dari ucapannya. Makanya ini ranking pertama loh Pak. Fil qauli. Ijmalnya fil qauli. Kenapa tidak wan nafaqah pertama? Ya. Ranking pertamanya kata-kata. Orang itu kalau kata-katanya bagus walaupun nggak punya duit, istri masih betah Pak. Nanti maksud saya.
Walaupun nggak punya duit, asal suaminya ngomongnya baik, itu masih nerima. Walaupun duitnya banyak, kalau suami ngomongnya kasar sama istri pun nggak betah. Ya, makanya ini ranking pertama, kalimat itu ranking pertama. Mah yang sabar mah, orang lagi diuji kita. Tenang istri itu. Duitnya banyak tapi omongannya nggak enak diterima di hati, nggak betah. Ya, makanya kalimat pertama. Setuju teh? Syukur-syukur ya kalimatnya bagus, duitnya mencukupi, gitu. Itu idealnya begitu, ya, idealnya begitu. Ya, ya, makanya kata-kata itu yang menyebabkan seseorang bahagia atau tidak. Ya kan? Qabiltu tazwijaha, terus wanikahaha. Lah nggak hafal. Jangan ngapalin karena udah. Ya udah, saya nggak terusin. Iya, jadi ya itu Pak ya. Balik lagi. Terus yang kedua, wan nafaqah. Nafaqah juga termasuk cara berbuat baik kepada pasangan kita. Nafaqah itu relatif Pak. Kecukupannya relatif. Kalau kita kalimatnya bagus pada istri, insya Allah. Makanya nafaqah itu tidak ada aturan dikasih semua, tidak ada. Kasih semua monggo, dikasih sebagian juga tidak salah suami, tidak salah. Kalau kasih semua berarti bapak mempercayakan kepada istri, dan istri harus menerima ketika ibunya kita membutuhkan sesuatu. Karena kita itu masih ada kaitan dengan ibu kita. Jadi kalau kita mau ngasih duit sama ibu, nah istri harus tidak boleh marah kalau duitnya memang dikasih semua. Makanya ada suami yang memberikannya tidak semua gitu. Kenapa? Karena tahu istrinya suka merasa berat ketika memberikan pada ibunya. Padahal istri sendiri nanti punya anak laki-laki, yang anak laki-lakinya punya kewajiban kepada ibunya. Islam itu adil. Nah, makanya kita jangan sampai istri kita menjadikan fitnah buat kita karena ibu kita. Ya, jadi tetap ibu kita harus diurus. Ya, jadi nafkah itu harus adil, harus adil. Kan Ustaz, istrinya cuma satu, adilnya di mana? Adil dengan ibu kita. Karena kita punya kewajiban dengan ibu. Makanya saya pernah cerita ya, anekdot, cerita lucu. Bapak habis sholat maghrib, laporan ke istri, mah aku tadi kirim Fatihah buat ibu, ridho mah? Ridho. Pasti dia jawab ridho, ya kan? Habis sholat isya laporan lagi, mah tadi aku kirim Fatihah buat bapakku, ridho mah? Ridho. Habis sholat subuh bapak bilang, mah boleh nggak kalau gaji bulan depan setengahnya buat ibu saya? Ridho nggak? Pasti mendelik-mendelik mata. Ya benar nggak? Tuh makanya tidak ada kewajiban, tidak ada aturan memberikan semuanya, itu tidak ada. Tapi ketika istrinya sudah baik, bagus, bapak kasih semua, atur gitu kan, gitu. Nyambung tuh, nyambung ya. Yuk kita benahin Pak, sama-sama saya juga benahin. Ya, sebab perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Terus wal mabit itu apa? Nginep ya, gampangnya nginep gitu. Kita tuh nginep rajin tuh dulu aja waktu masih baru. Bener tidak? Bener tidak? Iya kan? Sekarang mah udah nggak nginep lagi. Kadang-kadang kita di depan TV, istri di kamar. Bener nggak? Kadang-kadang kita sama anak, istri sendirian. Padahal ini ada mabit Pak. Nyambung tuh? Iya itu. Jadi menurut perintah ini sebetulnya harus, artinya harus kita itu ya minimal ngobrol lah, ya ngobrol. Jadi mau tidur tuh ada obrolan, ada tegur sapa, gitu. Ya. Cocok nggak? Kayaknya cocoknya yang lebih ya.
Ini mabit ini kayaknya yang lebih itu. Ya, tapi tetap walaupun satu istimewakan. Ya, cuman mungkin volumenya yang berbeda. Ya, volumenya berbeda. Misalkan dalam 1 minggu tetap ada mabit gitu. Gitu ya. Atau ya itu tadi, jangan sampai ditinggalkan. Gitu. Ditinggalkan tuh maksudnya serumah tapi nggak bareng, nah gitu. Nyambung ya? Jangan terlalu dalam ya. Udah paham lah, masa diajarin kan gitu. Udah paham gitu. Nah, jadi 3 hal ini termasuk kategori asiru, kategori bergaul dengan ucapan, dengan nafaqah, dengan mabit, nah gitu. Ya. Nah, untuk nafaqah, Pak, ini untuk nafaqah kebanyakan orang itu mulai berantakan di sini. Karena pemahaman kita itu nafkah itu 2, ya kan ya? Nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir semuanya pada pinter. Nafkah batin ini yang kadang-kadang kita belum paham. Dikira nafkah batin itu malam Jumatan doang. Bener kan ya? Quran itu nafkah batin, Pak. Quran itu nafkah batin. Jadi kita harus sering menginformasikan tentang agama kepada istri kita. Kalau kita tidak sempat, izinkan istrinya mengaji. Kalau tidak sempat, kita yang memberikan informasi. Gitu, begini loh, begini kita ajarkan. Begitu, itu termasuk nafkah. Ya, tidak diberikan berarti kita tidak asiruhunna. Gitu. Ya, alhamdulillah di sini kan istri rajin-rajin pada ngaji. Udah tenang nyantai dengan perhatian ustadznya aja. Bohong Pak, bohong. Ya, alhamdulillah. Gitu. Nah itu. Jadi itu termasuk nafkah. Ya. Sama dengan kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua itu 3 ya Pak ya. Pertama memberi nama yang baik. Yang kedua mengajarkan Quran. Yang ketiga menikahkan ketika sudah siap. Ya, sudah siap anaknya, itu kewajiban kita orang tua. Ya gitu. Nah, kadang-kadang di dalam perjalanan itu bakal menemukan yang selanjutnya, fa'in karihtumuhunna. Maka jika kalian menemukan sesuatu yang tidak cocok pada mereka, tidak sesuai dengan mereka, fasbiru, itu perintah. Adanya di tafsirnya. Fasbiru gitu. Makanya ini fa-nya robito. Fasbiru. Nah, ini fa robito, ini asli fa robito sebenarnya di sini. Fa robitonya fasbiru. In karihtumuhunna. In kan tadi huruf syarat ya. Huruf syarat. Fa'ilnya fi'il syaratnya karihtum, fa'ilnya antum, hunanya maf'ul bih. Fasbiru itu fa-nya itu robito, asli di sini Pak Ujang. Fa-nya tuh di sini. Fasbiru. Baru isbiru. Itu apa itu? Fil amar kan? Perintah. Jika kita menemukan sesuatu dalam perjalanan rumah tangganya, menemukan ketidakcocokan gitu. Kalau dulu kan masih bisa dibuat-buat Pak, bener nggak? Kalau udah lama itu udah ketahuan semua. Watak aslinya ketahuan semua. Nah, ketika menemukan sesuatu yang tidak cocok, fasbiru, maka kalian bersabarlah. Gitu. Sabar ada batasnya nggak? Ada, awas. Yang batasin bukan kita, Allah. Sabar. Ketika menemukan yang nggak cocok, sabar. Saking beratnya, sahabat sendiri bertanya, Pak, mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Itu sahabat, apalagi kelas kita ya. Ketika menjalani rumah tangganya, pasti di dalam perjalanan itu ada suka dan duka. Bahkan kadang-kadang banyak duka ya. Ada yang banyak dukanya itu. Pahalanya gede itu kalau sabar. Ya. Fasbiru, kalian bersabarlah. Para sahabat sendiri yang sudah digembleng oleh Rasul bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ya Rasul? Kapan?
saya itu udah lama begini ya gitu. Apa kata Allah? Pertolonganku sangat dekat. Karena Allah yang tahu, dikit lagi loh, dikit lagi, kita kan nggak tahu. Makanya ikuti kemauan Allah. Ya, pertolonganku sangat dekat, sangat dekat. Ya, karena kita tidak tahu, bahkan ada yang balik lagi, bener nggak? Ada yang balik lagi. Nah itu. Nah, di dalam sesuatu yang tidak disukai kemudian kita jumpai, fa'asa antakrohu. Boleh jadi kalian tidak menyukai syai'an, sesuatu yang ada pada diri pasangan kita. Ternyata Allah sedang membuat, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran gitu. Di dalam perjalanannya penuh onak dan duri. Ternyata Allah di situ sedang menjadikan. Makanya fil mudhari. Allah sedang membuat fihi, di dalam ketidaksukaan keadaan ataupun apa, khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Itu yang kita tidak tahu, Pak. Makanya fasbiru bersabar. Ya. Saya dulu pernah ngasih pertanyaan kan, Pak ya. Kalau kita punya anak bisa main bola, terus bisa masukin ke gawang 15 kali, bangga enggak? Enggak kalau nggak ada lawannya, itu kan? Iya. Sama dengan kita, rumah tangga kita tuh lancar, nggak ada masalah itu. Ya. Tapi rumah tangga kita ada masalah, enakan mana tuh? Enakan mana lagi? Enakan ada masalah apa enakan nggak ada masalah? Ya, kalau lihat dari ayat pasti ada, Pak. Kenapa ada muncul fa'in karihtumuhunna? Iya kan? Kalau kalau kita berumah tangga tidak akan mengalami apapun, tidak muncul ayat ini, Pak. Tidak muncul fa'in karihtumu, tidak muncul. Ya kan? Pernikahan kan tujuannya apa tuh? Apa tuh? Wa min ayatihi an khalaqalakum apa? Bukan. Apa tuh? Tujuan nikah tuh apa? Litaskunu ilaiha. Tentram kan? Tentram. Kalau begitu nikah tentram sampai mati. Nggak ada ayat ini, Pak. Nggak ada. Semua orang tuh pasti ngalami. Bahkan ada yang genting, udah tipis banget ya, udah kalau duit tuh udah keplek. Tapi tegar, balik lagi, utuh lagi, bagus lagi. Itu ya, makanya muncul ayat ini. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang tidak cocok, bersabar. Ya, ternyata Allah sedang punya rencana. Bisa juga tahu-tahu hamil, anaknya soleh, membawa nasib baik, gitu kan ya. Tapi saya cerita hamil nggak apa namanya, nggak suka ya. Kenapa sih, Pak? Kenapa gitu? Saya lihat mukanya kayak standar gitu. Nggak mau nambah ya. Ya, Masyaallah. Repotan gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan hanya cerita doang. Kalau lihat tafsirnya begitu, Pak. Coba deh. Wala'allahu yaj'ala fihinna dzalika bi an yarzuqakum minhunna waladan solehan. Kalau lihat tafsirnya begitu, ya, paham ya? Jadi kadang-kadang kalau kita menemukan sesuatu yang tidak cocok pada pasangan kita, siapa tahu Allah tuh lagi beresin, mau menjadikan anak yang soleh. Gitu. Makanya ketika anak kita menemukan sesuatu yang kita tidak sukai, balikin pada diri kita. Berarti kita kurang berbakti kepada orang tua. Itu rumusnya. Ya, rumusnya itu, Pak. Ya, kata Nabi apa? Laisa minna man yarham sohirona wa yu'akhir kabirona. Ingat itu. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, orang tua yang tidak sayang sama anaknya, anak yang tidak berbakti kepada orang
tuanya. Ini perintah buat siapa, Pak? Buat anak apa buat orang tua? Buat orang tua, bukan buat anak. Buat orang tua, ini perintah buat orang tua, padahal dua-duanya ada. Coba tadi apa? Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang tidak sayang sama anaknya dan anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ini perintah buat orang tua. Iya, betul, orang tua juga anak. Maksudnya apa? Kalau anak kita tidak sesuai dengan yang kita mau, perbaiki kita dengan orang tua kita. Perintah ke kita itu. Bukan satu-satu, bukan. Artinya cara membenahi anak kita yang nakal itu caranya kitanya perbaiki berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau anaknya kecil mungkin bapak masih biasa. Kalau sudah mulai SMP, SMA terasa, Pak. Kalau masih kecil kayak Pak Ade, kecil-kecil belum, Pak Ade. Masih tenang. Nakalnya nakal jajan, ya kan? Iya, coba kalau udah mulai SMP, SMA, lihat teman-temannya. Nah, itu udah mulai di situ. Makanya perbaiki kita ke orang tua kitanya. Itu rumusnya. Jangan sekali-kali marahin anak. Nanti saya jelaskan nanti khusus tentang tidak boleh memarahi anak. Ada itu. Jadi ternyata tidak boleh. Ada yang bilang, Ustaz, saya marahin anak itu tujuannya mendidik. Tidak ada pendidikan dengan marah, tidak ada. Rasul tidak pernah mencontohkannya. Lah itu Umar dimarahin istrinya diem aja, Ustaz. Loh beda. Umar dimarahin istrinya diem aja. Pernah dengar ceritanya, Pak ya? Iya. Umarnya yang dimarahin, gimana sikapnya Umar? Diem. Yang diambil Umarnya bukan istrinya. Istri Umar tidak jadi rujukan. Iya, tapi Umar bin Khattab jadi rujukan. Ngerti nggak? Jangan salah, Ustadz itu kan Umar dimarahin dulu sama istrinya, diem aja. Umarnya yang diambil rujukan sama kita. Jadi kalau istri kita bla 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 marah, dengerin aja. Kalau udah selesai tinggal shodaqallahul adzim. Oh, udah beres, nggak usah pakai marah. Yang waras yang ngalah. Berat ngomong ladenin 11 15 langsung. Kebanyakan istri tuh kaya gatel, kalau digaruk-garuk makin melebar. Istrinya udah doyan ngomong, kitanya ngomongin lagi tambah lebar, Pak. Udah aja, iyalah aku yang salah, udah titik. Istri juga lama-lama diem sendiri. Orang kita yang ladenin, orang kita yang lebih pintar kenapa ngeladenin? Jangan. Cocok nggak ini teh? Nggak cocok kan balikin lagi. Percuma, Pak. Menang istri mah dapat juga. Orang dari sononya juga rewel. Iya, dari sononya udah rewel. Biarin, ngawak-wak juga. Ya. Melampiaskan kekeselannya, udah biarin. Gitu ya. Nah, itu hadis Nabi itu. Laisa minna. Gitu. Jadi hadis itu bukan buat anak, tetapi buat orang tua. Buat orang tua karena kita pun anak tadi. Kita pun anak. Nyambung ya? Nah gitu, Pak. Jadi ayo sekarang perbaiki asyiru hunna. Walaupun kita sudah lama nikah kita perbaiki. Banyak-banyak mengalah buat apa ya? Gulat sama istri buat apa sih? Nggak ada gunanya. Mendingan ngalah, enak. Tapi insya Allah di sini mah baik-baik, Pak. Ya, insya Allah. Istri kita udah baik-baik, insya Allah. Oke. Cukup ya. Saya tuh pengen pindah ke sini loh, Pak. Bawa nggak? Ada yang bawa? Hah? Udah ya, coba dikit ya. Mudah-mudahan. Bawa nggak? Bawa. Masya Allah. Ini lama gitu itu. Ini saya lagi ngatur waktu tapi belum ketemu, Pak. Sabar aja nggak apa-apa ya. Pokoknya berjalan aja lah ya, berjalan aja. Berjalan aja dulu. Kemarin juga ibu-ibu udah ngusulin, Ustadz gimana kalau Tanbil Muhtarinya agak siangan gitu. Ya nanti saya lagi di ini dulu biar bapak-bapaknya
nggak terlalu mepet banget. Sudah ketemu ya 183. Kalau yang nggak ada boleh di copy aja, dipoto atau lirak-lirik lah. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan diantara akhlak mereka orang-orang soleh ya, radhiyallahu ta'ala anhum, kathratu satrihim li ikhwanihimul muslimina. Kathratu sitri idofah itu wahwa mudof, jadi banyak menutupi mereka li ikhwanihim terhadap saudara mereka al muslimina, orang-orang muslim. Maksudnya orang soleh dulu itu senang nutupi aib orang, senang menutupi aib orang. Ada sebagian orang yang senang membuka aib orang, itu bukan sifat orang soleh. Bahkan ada yang merasa puas ya Pak ya, kalau sudah diceritain itu puas. Nah kita coba mencontoh mereka. Jadi kathratu sitrihim li ikhwanihimul muslimina wasiddatu munaqasatihim, wasiddatu munaqasatihim. Munaqasa itu artinya memeriksa ya, cermat memeriksa, cermat memeriksa. Munaqasatihim li nufusihim fi maqamit tawarru'i, tawarru' warro'a yuwarri'u, bukan, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun, tawarro'a ya tawarro'u tawarru'in, tawarru'un berarti ini masdar, pola masdar ya. Jadi munaqasatihim linufusihim fi maqamit tawarru'i. Wasiddatu, siddah itu banget ya, keras. Jadi banget cermat memeriksa linufusihim terhadap diri mereka sendiri, introspeksi maknanya. Jadi orang soleh dulu itu pandai menyimpan aib orang, pandai menutupi aib orang, larinya ke diri kita sendiri. Wasiddatu munaqasatihim linufusihim fi maqamin tawarru, berarti makom itu apa sih? Tingkatan ya, iya, di dalam tingkatan kewaroan gitu, kehati-hatian gitu. Jadi justru dia lebih ke dalam, tidak keluar. Misalkan lihat si A itu buruk akhlak, dia nggak bakal menceritakan, bahkan menutupi. Saya juga belum tentu. Ada teman korupsi misalnya, korupsi. Saya juga mungkin kalau diberi kesempatan mungkin seperti dia. Akhirnya dia nggak bercerita, ngerti nggak? Kalau kita kan enak ya nyeritain orang, sini gini gitu, gini gitu. Kita pun kalau kegiliran dan kesempatannya mirip, mungkin kita juga berbuat yang sama. Nah, orang soleh dulu itu ke dalam. Barangkali saya juga kalau posisinya begitu, mungkin begitu.